Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayub Made Indrayani, mahasiswa dari Prodi PJJ Manajemen MJ101 Universitas Siber Asia. Pada presentasi ini, saya akan membahas satu kebijakan mikroekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu kredit usaha rakyat atau yang biasa kita sebut sebagai KUR. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang paling penting bagi UMKM dan telah berjalan sejak tahun 2007. Pada video ini, saya akan mengulas latar belakang, tujuan, mekanisme, hingga dampak mikroekonomi dari kebijakan KUR. Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah program pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki usaha layak namun belum memenuhi persyarat perbankan. KUR pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 pada era pemerintahan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian terus diperkuat serta diperluas pada era pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo. Program ini dilahirkan sebagai solusi atas permasalahan klasik UMKM, yaitu sulitnya akses terhadap kredit bank karena minimnya agunan, rendahnya literasi keuangan, dan bunga pinjaman komersial yang tinggi. Latar belakang kebijakan. Sebelum adanya KUR, hampir 70 UMKM di Indonesia, mohon maaf, hampir 70% UMKM di Indonesia tidak mampu mengakses pembiayaan formal. Akibatnya, banyak dari mereka bergantung pada rentenir, pinjaman berbunga tinggi, atau modal pribadi yang sangat terbatas. Padahal, UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 97% tenaga kerja dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Untuk meningkatkan produktivitas, skala usaha, dan persaingan pasar, pemerintah perlu menyediakan pembiayaan yang murah, mudah, dan aman bagi UMKM. Dari sinilah lahir KUR sebagai kebijakan mikro yang sangat strategis. Tujuan dari kebijakan KUR yang pertama yaitu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang layak namun belum bankable. Yang kedua, mengurangi biaya modal melalui subsidi bunga pemerintah. Yang ketiga, mendorong UMKM naik kelas dari skala mikro menuju usaha kecil dan menengah. Yang keempat, mengurangi ketergantungan UMKM pada rentenir dan pembiayaan informal lainnya. Yang terakhir yaitu yang kelima, menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dalam pasar. Mekanisme KUR. KUR memiliki mekanisme yang cukup sederhana namun efektif. Yang pertama, pemerintah memberikan jaminan kredit melalui lembaga seperti Jamkrindo dan juga Askrindo, sehingga bank tidak menanggung risiko kredit sepenuhnya. Yang kedua, pemerintah memberikan subsidi bunga, sehingga bunga KUR menjadi sangat rendah, jauh di bawah pinjaman komersial pada umumnya. Yang ketiga, UMKM bisa mengakses KUR melalui bank-bank penyalur, seperti ada BRI, BNI, Mandiri, BSI, Bank Daerah, serta lembaga keuangan lainnya. Jenis KUR pun beragam, mulai dari KUR mikro, KUR kecil, KUR TKI, hingga KUR khusus untuk pertanian, perikanan, dan sektor produktif lainnya. Kebijakan ini sangat berorientasi pada kemudahan akses dan sederhananya persyaratan, terutamanya bagi UMKM yang belum memiliki agunan.
Selanjutnya, kita masuk ke dampak mikroekonomi produktivitas UMKM. Secara mikroekonomi, KUR memiliki dampak besar terhadap perilaku produsen, yaitu UMKM. Yang pertama, biaya modal menjadi jauh lebih rendah. Dengan bunga yang lebih kecil, UMKM bisa mengalokasikan modal lebih banyak untuk produksi. Yang kedua, UMKM mampu menambah bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, dan membeli peralatan yang lebih baik. Yang ketiga, UMKM memiliki peluang untuk menambah tenaga kerja, sehingga meningkatkan efektivitas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, UMKM bisa mengembangkan produk baru, memperbaiki kualitas, dan memperluas jaringan pemasaran. Mohon maaf. Yang kelima yaitu KUR membuat UMKM lebih efisien, produktif, dan kompetitif. Dampak pada struktur pasar yaitu dengan adanya KUR, semakin banyak UMKM yang dapat masuk ke pasar. Hal ini menurunkan hambatan masuk atau barrier to entry dan membuat struktur pasar menjadi lebih kompetitif. Semakin banyak produk yang bersaing, semakin ketat persaingan harga, dan konsumen akan memperoleh harga yang lebih terjangkau serta kualitas yang lebih baik. Dengan demikian, struktur pasar yang sebelumnya didominasi pelaku besar menjadi lebih terbuka dan juga lebih sehat. Dampak terhadap konsumen dan efisiensi. Dari sisi konsumen, kebijakan KUR memberikan beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, harga barang dan jasa cenderung turun karena biaya produksi UMKM lebih rendah. Yang kedua, pilihan produk semakin lebih banyak. Yang ketiga, yaitu kualitas barang lebih baik mengikuti peningkatan kapasitas UMKM. Selanjutnya, dari sisi efisiensi ekonomi. Yang pertama, efisiensi alokatif meningkat karena pembiayaan lebih banyak mengalir ke usaha produktif. Yang kedua, yaitu efisiensi teknis meningkat karena UMKM dapat menggunakan teknologi atau alat produksi yang lebih baik. Tantangan KUR. Meski memiliki dampak positif, KUR juga memiliki beberapa tantangan, antara lain resiko kredit macet, terutama bagi UMKM yang belum stabil. Kurangnya literasi keuangan sehingga UMKM masih salah mengelola pinjaman. Selanjutnya, penyalahgunaan kredit, misalnya digunakan untuk konsumsi, bukan untuk modal usaha. Administrasi yang terkadang masih dianggap rumit untuk UMKM tertentu. Yang terakhir, tantangan ini membutuhkan pembinaan dan pendampingan agar KUR benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR adalah salah satu kebijakan mikroekonomi yang berhasil di Indonesia. Kebijakan ini mampu meningkatkan akses pembiayaan UMKM, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, mendorong persaingan yang sehat, serta meningkatkan kesejahteraan konsumen. KUR membuktikan bahwa intervensi pemerintahan pada sektor mikro dapat membawa efek nyata bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang terucap. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.